Iya. Bandnya Susu dulu namanya. Bukan Milk Band ya? Bukan. Susu, Oh. benar. Jadi mereka ini anak kecil. Iya, iya. Gigi susu. Gigi Susu. Ya. Habis semua tumbang semua, jadinya tiket. Nggak nyambung ya. Bisa nyambung gitu ya. Dewasa. Halo Sobat TK, pernah dengar lagu yang akan saya nyanyikan ini? Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila. Please welcome Tiket. Ada Aki Singgi, Brian Kresnoputro, Opet Alatas, dan Arden Wibowo. Wiye apa Wibowo, Mas Arden? Wibowo. Wibowo tanpa E ya? Jadi ceritanya itu kelurahan waktu itu kelebihan huruf E ngetiknya. Jadi ada tambahan. Padahal aslinya Wibowo aja. Jadi Tiket ini nyebutnya apa sekarang, Mas Brian, Mas Opet? Siapa aja lah boleh cerita, Mas Aki, Mas Arden. Mau reunian, tadi dibilang mau reborn, terus ada ide dari Mas Brian, Mas Aki, remake. Nyebutnya apa setelah kalian tuh hiatus lama, puluhan tahun gitu loh. Ada lagi dari Aki. Ada lagi? Ada. Apa? Factory setting. Reset factory ini kita. Soalnya kembali ke formasi awal. Betul. Setan pabrik ya kan. Di antara empat ini yang paling setia adalah Mas Opet Alatas dan Arden Wibowo. Enggak, Arden juga enggak sih. Oh enggak juga? Aja, Opet. Oh, Mas Opet ya? Opet aja. Paling setia karena nggak ada yang lain nih Mas Opet Iya, kayaknya. ada yang ngajak yang lain. Boleh cerita, jadi konsepnya apa sebenarnya Mas Aki? Kalian memutuskan kembali lagi bersama, berjodoh lagi gitu. Entah sih, nggak ada konsep apa-apa sih. Kita waktu itu pandemi, nggak bisa kemana-mana kan, di rumah masing-masing aja kan. Terus akhirnya gue merasa rindu dan agak sedikit khawatir lah ya, teman-teman ini gimana kabarnya, apakah semua baik-baik aja. Akhirnya tak WhatsApp satu-satu, ngobrol satu-satu, kok pegel lama-lama, tak bikin apa ya sih, gue bikin grup aja ya biar semuanya ketemu lah. Pertanyaannya sama. Iya, dah bikin grup aja sini, blur. Nah, akhirnya semuanya situ ngobrol, tapi ya cuman ngobrol doang. Nggak ketemu. Mau disco nggak bisa, ya kan? Jogging nggak bisa. Akhirnya ngobrol aja di WhatsApp setelah 2022. Jadi ngobrolnya setahunan deh tuh, ketemunya huruf doang. Intens itu ngobrolnya. Intens, ya ada aja kan yang tiba-tiba Arden ngomongin apa, Brian ngomongin apa gitu. Terus udah nggak ada obrolan apa-apa, akhirnya ketemu, ketemuan lah, udah bisa keluar nih. Ngomongin itu nggak? Ngomongin balikan lagi yuk gitu? Enggak. Sama sekali nggak ada? Enggak. Silaturahmi aja, Mas. Oh. Kalau di umur kemarin ngomonginnya, wah lagi musim DB nih. Iya. Lagi musim Udah DB COVID, DB lagi ya, sebel banget ya. Ngeri loh waktu itu tuh. Terus akhirnya aman bisa keluar, Brian ngajakin ke rumah gue yuk nongkrong. Ya udahlah, akhirnya kita ke rumah Brian. Ya punya studio. Yang punya emang otaknya dia nih, ini bisa kali ini aja nge-band lagi nih, suruh ngumpul rumah gue aja nih mumpung ada studio. Nggak mungkin nggak masuk situ, ini pasti gitu. Membulus dia dari dulu. Bener, akhirnya kita nongkrong, das ya kan, semuanya disiapin sama Brian, dari makanan, minuman, edan lah, karpet merah semua ada. Masuk. Tapi nanti deh. Terus beneran akhirnya ujung-ujungnya masuk studio juga ya, gimana ya? Ya udah, loh kok seru ya? Rasanya tuh nggak berkurang gitu dari tempo dulu itu. Kok sama ini masih enak ya? nggak pakai effort gitu. Ya udah main aja lah, main Wonderwall gitu kan. Loh, kok enak? Ngejam aja lah pokoknya. Ya. Akhirnya udah, terus entah siapa yang mencetuskan ide kita rekam lah selagu 2 lagu lah gitu. Oh ya udahlah kalau mau rekam aja. Akhirnya rekaman. Terus kepilih si Hanya Kamu Yang Bisa tadi, tapi versi Inggris. Only you that can make me, you can make me feeling so crazy. Beneran, ya kan? beneran? Enggak lah. Apa? Akhirnya lagu itu kenapa lagu itu yang paling umum orang pada tahu, banyak banget yang tahu lagu itu. Lalu di lagu itu, gue dan Brian nggak ada. Kami sudah dengan pacar masing-masing waktu itu kan. Brian di Sheila, gue sudah sama Alexa.
ketemu di panggung doang, terus akhirnya kita kalau lagu ini ada kami, jadi apa nih? Bunyinya gimana? Bunyinya gimana nih, rasanya seperti apa gitu. Ya udah akhirnya kami masuk rekaman, terus jadi akhirnya lagu remake yang ada 2 lagi, ada acoustic version, ada electric version. Itu berkat ke BM-an. Ya. Gabut. Yang mana ya? Dua-duanya aja udah. Dia juga take drum, nyewanya 6 jam gitu, setengah jam udah selesai. Ngapain nih? Udah bikin satu lagi deh, setengah jam udah sama ngeset. Kesel lah. Ngapain nyewa 6 jam? Ya udah, bikin aja udah. Bikin apa kayak. Ya udah Tapi yang bayar dia kerjain kan? gua. Ya bayar studio dia kan, Mas? Enggak, merti dah, tetap gratis. Lo gratis aja. Jadi Semua berian. bentuk kerinduan nih ya, bentuk kerinduan Mas Opet, bener begitu? Sampai akhirnya ngajak mereka lagi gitu. Iya, dan benar-benar nggak, saya yakin semua nggak pernah terbayangkan masih, bukan cuma saya ya, 18 tahun ya, kita nggak pernah Iya. khusus komunikasi ngobrol. untuk bahas musik gitu kan. Pernah sekali-sekali ketemu ya, kebetulan ketemu Aki, Papasan sih itu, bukan ketemu, papasan. nggak sengaja memang. Kalau Arden saya masih lebih masih sering intens ya. Gak bisa dipisahkan lah sama Mas Arden ya. Nah itu nggak kebayang, asli bener. Cuman memang waktu itu ada satu yang kita nggak bisa bareng sama Teguh, ada satu Teguh, ya. Tadinya kan begitu kita balik ke formasi awal, kita ada 5 orang kan sebenarnya. Karena jarak dan tempat yang memang nggak memungkinkan. Gitu. Itu aja sih, jadi saya yakin pas begitu mengalir ini, dan ini kan kita publish bahwa kita ngumpul kemana-mana di Instagram awalnya itu pada saat kita selesai take drum, yang itu tadi awal rekaman, udah gitu Brian ngeposting itu, formasi ini nih, dan respon banyak banget tuh waktu itu tuh, yang pernah tahu tiket apa ngerespon. Jadi tambah ini ya, seneng gitu kan, kita semua seneng, semuanya mengalir, nggak harus diatur begini kan, semua serba mengalir. Lo rasanya sekarang begitu ya, dibandingkan dulu rasanya sekarang lebih Iya, merdeka tanda kutip gitu. iya. Lebih merdeka. Dulu pasti gini, dulu semua kita minim pengalaman kan dalam hal bermusik atau industrinya ya, rekamannya, semua kan nebak-nebak masih, walaupun saya awalnya pun punya pengalaman di band sebelumnya di Gigi, tapi itu juga kan terbatas gitu. Dulu kita semua nebak-nebak nih, teman-teman yang lain ya nabrak-nabrak nih, kita mau nyoba ini itu dalam hal cari pengalamannya gitu. Nah kalau akhirnya juga karena nebak-nebak apa, tentu menyikapinya dengan masih muda-muda, nabrak sana sini ya, dengan emosi ada segala macam. Ya kalau sekarang kan dengan pengalaman masing-masing, dengan ini lebih tenang pasti, mau ngapainnya mungkin lebih tenang, walaupun tetap memang perlu ada perdebatan lah, itu kan biasa gitu. Masih ada egonya nggak Mas Opet? Kalau sekarang Ego lagi tuh harus berkarya ya, lagi gitu. mungkin cuman kan kadarnya bukan Udah seperti dulu, ya. dan cara menyikapinya kita masing-masing pasti beda dengan yang Sekarang dulu. banyak yang terserahnya. Tambah bingung. Jangan terserah dong gitu. Jawabannya cuma 2, Mas. Kalau nggak terserah manut. Gue ikut. Ikut kemana? Mas Ren, tapi ini bener nggak misalnya disebut ya ini paling cuma main-main lah ini tiket nih, ntar juga paling bisa lepas lagi nih personelnya gitu. Bener nggak? Alhamdulillahnya ngeband itu ya kita selalu main. Enaknya musisi ini sebetulnya kan. Jadi Main-main aja bisa jadi karya. Alhamdulillahnya gitu. Candaan bisa jadi karya Pak Aki. Dan selalu disebutnya anak ya. Iya, anak band. Bapak band gitu nggak ada. Kita Padahal tua ya Mas Brian ya. selalu, selalu main. Serius, lagunya main lah. Ah, Tapi laku. Iya ya. kan? Iya, emang main-main semuanya. gimana Mas Arden?
Gimana? Nah, misalnya dari itu. Ya kan? Tadi Lagi. Nah itu, barusan Ini. itu. Kalau ini dari dulu emang tapi. jadi harap maklum Pak ya. Ya, harap maklum. Udah. Gak usah diajak ngomong. Yang lain aja. Dia Udah, cukup keberadaannya udah cukup. Suruh main gitar aja langsung ya. Eksistensi doang. Mas Bian, kalau ada anggapan Aku ya. Ini mana dong? Gak usah diajak ngomong langsung. Oh iya Mas Brian, langsung pindah. Loh, kita seangkatan. Jadi polanya sama mirip gitu. Manun ayah atau terserah. BFS. Oh tadi misalnya ada anggapan begitu gimana? Ya Anggapannya meskipun itu dinamis ya. Kalau anak band itu kalau nggak keluar masuk tuh rasanya malah aneh itu loh. Jadi kalau ada keluar masuk personel itu hal yang lumrah dan itu dinamis loh. Nah, ketika ada yang nyebut wah jangan-jangan tiket nih main-main lagi nih. Main-main bukan main-main yang arti sebenarnya yang Mas Aki tadi bilang gitu. Ya bener, kalau main-main tuh kayaknya emang harus. Kayak anak kecil kalau nggak pernah main keluar rumah tuh kayak nggak dapet pergaulan, nggak dapet ilmu baru, wawasan. Tapi ntar pasti ujung-ujungnya pulang ke rumah juga. Ya, oke. Dan pada saat pulang ke rumah itu pasti membawa atau memberikan kontribusi yang baru yang nah sama nih halnya kayak kita, kayak rasanya pada saat kita balik lagi terus kita berkarya lagi gitu, bikin materi baru dan sebagainya, itu berasa kayak wow, something new nih, Ya. lebih baru lagi daripada waktu kita bareng-bareng dulu awal ngeband tuh, kayak referensi nambah, pengalaman nambah, terus ya makanya udahlah kita bareng-bareng mutusin, nggak mutusin yang gimana juga, kita ngapain cuman remake doang, mendingan sekalian bikin karya baru gitu. Yang akhirnya loh kok keterusan 1, 2, 3 akhirnya banyak, cuman ya nanti sabar satu-satu kita keluarinnya. Ini Tumben tumben jawabnya Anget tuh gue. dari kemarin dong. Iya. Oh, sarapan apa tadi? Dari RT 5 Aku terkejut loh. Kamu ikut ke interview berikutnya mau nggak? Mungkin karena kamu nanti. Ntar selanjutnya ada kamu aja yang nanya biar dia. Kalau yang nanya orang lain dia nggak gitu. Nggak gitu. Apakah Anda tidak melihat wajah kami ini? Lu bener nih. Takjub ya. Mas Arden, jadi selama Terus ditanya terus jadi. Iya, Arden lagi Mumpung aja. ya, mumpung. Iya, iya. Silakan. Gantian kita ininya Pegel lagi. asal ada. jadi selama Mas Brian, Mas Aki itu punya pacar sendiri-sendiri, sama Mas Opet tuh ngapain dengan tiket? Pacaran. Saya mau nanya balik ini. Kalau dibilang pacar, nah terus istrinya kapan? Malah ditanya Istrinya di rumah, Den. Punya band sendiri di luar tiket. Ah. Nah itu Mas Arden sama Mas Opet ngapain saat itu? Saat itu Tetap berkarya atau iya, tetap bermusik atau ada kegiatan di luar musik? tetap berkarya. Jadi kayak saya kan juga sampai sekarang juga masih jalan bareng sama Elo tuh, Mas Elo itu. Terus ya Mas Opet itu masih tetap ngejalanin tiket. Nah, saya tuh sebenarnya sempat keluar juga dari tiket tuh. Terus sempat bikin ada project kayak band, terus ada solo atau macam-macam lah. Nah, terus akhirnya ya itu tadi yang mempertemukan kembali itu ya Mas Aki, terus direspon teman-teman lah, kita bareng-bareng, itu tetap balik ke situ tadi ceritanya. Jadi kita masing-masing juga emang ada kesibukan masing-masing, kerjaan masing-masing, bahkan sampai sekarang itu Masih dilakukan? iya. Dan kalau dibilang komitmen yang kita harus begini-begini ya, schedule-nya setiap bulan tuh harus gini-gini, ya kadang suka miss, kadang enggak, tapi ya ujung-ujungnya jadi karya juga, balik lagi gitu. Memang kita bermusik itu bukan cuman sekedar keseruan atau main-main, tapi emang ya kita emang pemusik gitu. Jadi Bener kita lagi. mengumpul kayak apa ya, jadinya karya gitu. Iya. Bener lagi ya. Sama menang. Saya dari RW 07 Mas. Toh gitu tadi mulai duluan aja nggak usah nungguin gue ya. Dia aja. Kalau buat Mas Brian, apakah ini juga faktor luck ketika
kemarin tidak lagi gabung dengan band yang dulu pernah saya rasa dijuluki bukan sejuta luck. kopi itu. Jadi kita cabut aja. Biar dia sendiri aja. Kalau dibilang luck ya Sampai akhirnya Enggak. ngumpul lagi sama teman-teman tiket. mungkin lebih ke Dia enggak. semesta mendukung Ah. ya. Maksudnya kalau saya ngeliatnya lebih tiket itu kan buat saya atau teman-teman juga mungkin jadi rumah pertama intinya. Cinta Jadi, pertama ya. Cinta pertama gitu. Maksudnya kita pertama kali kontrak rekaman, sign kontrak rekaman tuh sama tiket. Kita pertama kali punya video klip waktu itu sama tiket. Jadi kayak ada sentimental yang emang ya udah emang nggak bisa dirubah gitu sejarahnya gitu. Kami bertiga. Iya. Kalau Opet kan rumahnya Gigi dulu. Udah pernah punya rumah. Iya. Ini rumahnya kita, kami bertiga nih. Ya ini nih. Kalau Mas Brian mungkin punya ngerasa utang budi nggak sama Mas Opet dulu kan pernah. Oh ya jelas dulu. Enggak dulu lah. Akhirnya saya sampai akhirnya balik lagi ke tiket gitu loh. Bukan Budi aku, Makanya- Opet. Budi ya. Makanya drummernya di situ Budi kan. Iya. Dia Iya, utang iya, terus iya. Utang dicari. rasa kebiasaan. Bud, main. Jadilah. Kebetulan sebelum tiket itu Ngeband bareng. saya kan? bisa dibilang mungkin waktu itu gigi kita garis keras ya. Maksudnya Oh. rumah saya kebetulan deket sama markas Gigi waktu di Pela. Terus Oh. jadi sering itu jalan kaki terus. Keramat Pela. Iya, Keramat Iya, Pela tuh, kantor Pela. dekat. Jadi zaman waktu Mas Opet era 2x2 sama apa namanya? 2x3. Terbang tuh apa? Kilas balik. Kilas balik tuh emang sering ke sana dan sering nyolong nonton latihan gitu. Terus ya udah berangkat dari situ akhirnya kenal gitu ya. Ya Bandnya Susu dulu namanya. Bukan Milk Band ya? Bukan, Bukan. Susu benar. Jadi mereka ini anak kecil. Iya. Gigi susu. Gigi Susu. Ya. Habis semua tumbang semua, jadinya tiket. Nggak nyambung ya. Bisa nyambung gitu ya. Dewasa. Iya dari situ akhirnya bisa kenal Mas Opet gitu ya. Tiba-tiba Mas Opet ngajakin gitu kan, dia udah seneng banget waktu itu. Dan kebetulan waktu itu yang ngajak itu Aki ini udah kenal sebelumnya, maksudnya dari zaman pensi itu band Aki Masih sama putih Band abu-abu Kudu lah. Iya. udah sering Kan ketemu seumuran tuh ya. iya. Mas Aki sama Mas Brian juga seumuran kan? Beda Tuan setahun Brian. lah. Semuanya cuman Tuan Mas Aki. Cari tuan. Iya, Tuan Mas Aki. Tuan Di dia. Wikipedia. seumuran tapi tinggian dia. Iya. Oh iya. Seumuran ya. oke. Iya, ya itu ngeband zaman itu, terus Aki juga kebetulan ada di situ yang ngajakin gitu. Join gini. Nah, udah tuh. Ya, baru ngerasain di situ as a band tuh ya benar-benar industri ya di tiket. Oke. Jadi ya udah ada tempat tersendiri lah, apalagi kemarin kita silaturahmi Covid tuh kan ya akhirnya landasannya itu, maksudnya kita masing-masing punya cerita masing-masing nih jadinya nih, backgroundnya gitu. Setelah pulang ke rumah juga akhirnya bawa oleh-oleh itu tadi yang didapat itu ilmu, pengalaman segala macam itu sampai akhirnya jadi Laundry. Nah. Biasanya kalau pulang ke rumah bawa laundry nyuci. Nyuci di rumah. Baju kotor. Tapi ada lagu yang kemudian kayak Senjana itu Mas Aki. Terus yang terbaru ini ada Gak Mau. Itu beda banget sama kayak Hanya Kamu Yang Bisa. Iya. Abadilah itu gimana lagunya? Gimana Mas Udin? Lupa gua. Mas Aki gimana? Seperti ini. Bila Cie langsung dipasang. Demi waktu yang berlalu. Itu lagunya beda banget itu Mas Aki. Memang itu bagian dari perjalanan kalian yang sempat melalang buana ini. Ya. Kemudian jadi lagu yang beda banget lah sama yang warna aslinya. Wah, nanyanya panjang banget Mas Aki. Iya. Jawabannya cuma iya. Jadi hasilnya Kalau iya kalau sama lagi gitu, Iya. artinya kami nggak ada perkembangan ya. Artinya merugi. Kalau kata Nabi kan hari ini harus lebih baik dari iya kemarin. betul. Dan dengan perjalanan kami masing-masing ini, ya kami membawa sebuah cerita masing-masing lah. Oh ini kemarin gue gini-gini, gue dapet ilmu ini apa segala macam. Ya akhirnya kita obrolin, akhirnya jadinya sesuatu yang
totally emang Beda. beda banget sama yang kemarin gitu. Yang which is kita warnai juga dengan apa ya, musik senja versi kami lah gitu kan istilahnya gitu. Ya sebenarnya musik-musik senja, anak-anak senja gitu kan dari dulu sebenarnya udah ada. Cuman dimodif sampai akhirnya jadi musik senja sekarang gitu. Ya akhirnya kami juga keluar dengan, kami ada satu lagu yang menurut pakem kami ini enak, kayaknya enak bikin gini aja lah. nggak usah yang aneh-aneh lah. Ya udah akhirnya jadinya seperti itu. Itu kebetulan Senjana juga judulnya. Iya. Tanpa suara drum gitu misalnya. Tanpa. Dan kalau musik seperti itu biasanya diwarnai oleh gitar akustik, tapi ini di gitar listrik kemarin. Itulah adalah perbedaan Ini tipis-tipis. apa? Cek ombak gitu juga nggak? Misalnya, wah coba lah, ini tiket nyanyiin lagu yang warnanya beda dari warna aslinya. Mungkin lebih ke eksplorasi sih. Maksudnya ya kita Biasanya ini anak musik banget. besar. Eksplorasi. Iya, kita besar kan di era waktu itu alternatif ya 2000-an ya. Ya udah sound atau genrenya kalau misalnya kita jujur-jujuran jreng main ya udah begitu. Cuman saat kita ketemu lagi kita punya kesempatan nih, ibaratnya si tiket nih punya nyawa kedua nih. Iya. Mau ngapain kita gitu? Maksudnya ya instead kita mengulang hal yang sama kemarin, kita akhirnya coba aja bikin apa yang emang kita seneng sekarang gitu. Maksudnya nggak perlu dibuat-buat gitu. Dan jujur hasilnya bikin kita kaget juga. Maksudnya tiba-tiba ada Senjana, tiba-tiba nggak mau gitu. Dan nggak menutup kemungkinan yang kedepannya ya entah akan kembali seperti tiket biasa atau ya akan explore sesuatu yang beda. Tapi ada perdebatan nggak, tahu. Mas Brian, dengan teman-teman saat memutuskan untuk warna musik seperti Senjana dan nggak mau? Gua sih Saya sama kayak kemarin, kalau duet tiba-tiba collab sama Is Dahlia atau masukin Itu lain ada lagi kan kendangnya. motif. Iya, maksudnya ada unsur kendangnya gitu Mas Aki. Terus nyanyiin ulang lagu Jatuh Bangunnya Meggy Z almarhum gitu. Apakah itu juga bagian dari apa ya? Eksplorasi kalau kata Mas Brian. Eksplorasinya tiket. iya, kalau istimewa nama Iya. proyek itu kemarin memang kita dapat kesempatan buat collabs waktu itu, dan sejarahnya kan juga tiket udah pernah orang pernah kenal tiket dengan Jatuh Bangun juga kan. Oke. Jadi waktu itu kita emang ya coba eksplorasi lagi, tapi saat itu kita setuju dengan apa namanya, peran sebuah musik director waktu itu. Kita pengen explore lebih ke situ. Kita kalau kerja sama orang secara musik, dia melihat tiket pengennya seperti apa. Terjadilah waktu itu Istimewa. Gitu. Dan ya itu kita murni benar-benar nurut sih ya, maksudnya udah kita masih gimana gini oke, jadilah si Istimewa itu. Jadi bukan murni dari tiket itu ya? Iya, Idenya, ide kreatifnya ya? nggak kebayang sih kalau tiket bisa mainin beat itu sih, gue nggak kebayang sebelumnya. Tapi ada Dokter PM tuh ada loh lagunya Dokter PM, Mas Brian ya? Oh iya. Penyakit dalam dia. Apa? Dokter apa? Dokter malam PM malam. Apa namanya? Band keren Kamu itu. kerja apa? Band keren itu. Lalalala, Ada itu lagu yang lagi lah. ketipungnya, dia masukin Iya. unsur koplonya tuh ada. Pakai ketipung ya mas. Untung bukan dokter cinta ya. Ada perdebatan nggak itu ketika ini Mas Opet ketika memasukkan musik lain itu tadi tuh dengan teman-teman tiket? Nah, Mas Opet gua nggak mau lah begini. Gua kan udah paling lama nih di sini misalnya. Itu juga sebenarnya kita ada tabla apa segala macam juga ide dari produser dari labelnya Teh Isda yang kemudian dimanipulasi dan dikawinkan sedemikian rupa oleh produser yang si Enrico ini. Gimana caranya dangdutnya tetap dapat tapi modernnya tetap dapat gitu. Dan tiketnya juga tetap punya warna. Tiketnya juga masih berasa. Terus akhirnya nyebrangnya jadi nggak berasa patah amat gitu. Masih halus ya, boleh. Kalau kita suruh bikin sendiri belum tentu tuh. Belum tentu. Tadi tuh balik lagi ketika ngerjain Senjana sama nggak mau, apakah itu juga ada perdebatan di antara kalian? Perdebatan enggak. Biasanya perdebatan mau pesen kopi apa, Hanya masalah apa? makan apa nih kita nih gitu. Bukan soal karya dan musiknya enggak ya? Enggak, maksudnya? itu yang balik lagi tadi banyak kan terserahnya sama nih ikut gitu.
Tapi untungnya basicnya nih Mas. Wah, enak ya. Basicnya dari kita masing-masing itu punya feel yang biasa men-challenge diri sendiri. Bukan begitu teman-teman? Jadi challenge-nya gini, kayak contoh kayak saya pribadi yang tadi udah Challenge ya, seperti- bukan prank ya. challenge. Bukan ngeprank ya. Kayak yang tadi udah di-mention sama Mas Aki. Kenapa di Senjana itu biasanya orang moodnya, vibe-nya itu pakai akustikan atau apa. Nah, buat saya itu kayak Tiket bisa main di genre ini, tapi dengan cobain deh kalau pakai elektrik mungkin beda. Meskipun dengan vibe yang itu. Nah, terus juga sama nih kayak nggak mau juga yang kalau dibilang tren 80-an, karena sebenarnya tren itu mau fashion, mau musik itu pasti akan muter aja. Mau dari tahun berapa, ntar muter lagi, muter betul, lagi. kembali lagi ya. Kembali lagi. Jadi Dengan kalau improvisasi masing-masing. betul dengan improvisasi. Nah, kalau dibilang Tiket mau coba masuk ke scene yang sekarang, kebetulan lagi pada suka new wave loh. Enggak, kita udah dengerin new wave dari dulu. Dan Dari pas New Wave baru ada, kita dengerin. Dan kalau Ntar deh. Dia udah bener tuh tadi, yuk kita kan tumbuhnya di tahun 2000-an ya. Iya benar. Itu aja udah 20 tahun yang lalu, 24. Kalau bilang mundur lagi, Lebih tua ya. Loh, tapi kita Kan bertiga ini 40 Nanti tahun, dia tuh gila. 40 tahun 40 yang tahun lalu ya. dong New Wave. bukan bertiga, sorry, kita berempat ini nih beruntungnya gini, kita besar di era yang ngelewatin 2000-an. masa 90-an, 2000-an. Artinya ini genre musik ya, dimana itu kaya banget. Lu mau jenis musik apa aja ada di tahun itu, tahun segitu. Makanya kayak sekarang baru hype lagi kayak 90s nih lagi berjaya lagi gitu. Kayak ya memang itu udah basicnya dari kita gitu. itu emang era itu gila sih, era kita ya. Pilihannya banyak. 80s musiknya punya sendiri. Masih disco 70-an, tapi mereka udah masuk ke new wave apa segala macam, dikasih scene dan lain-lain. Begitu tahun 80-an akhir itu ada sebuah pemberontakan yang akhirnya jadi glam rock. Jadi punk naik lagi gitu, dari yang tahun 70-an awal tuh punk lahir 80-an. Terus di 90-an tiba-tiba timbul ada yang namanya alternatif, musik alternatif, grunge. Terus di Eropa akhirnya ada Britpop, ada psychedelic gitu. Di 90-an naik lagi tuh psychedelic tuh. Habis itu masuk ke 90-an akhir tiba-tiba ada hip metal yang terus lanjut ke tahun 2000-an gitu. Dan di mana di era-era tersebut musik pop tuh jalan terus. Musik pop di eranya masing-masing ya. Makanya ketika ngomong musik pop sekarang sama musik pop dulu mungkin beda, karena pop itu adalah populer gitu. Ya, mungkin di 70s gitu yang populer yang seperti Carpenters lah, Bee Gees ya, itu pop gitu. Gitu masuk 80s ya popnya si Whitney Houston lah apa segala macam. Jadi pop tuh berubah-berubah gitu. Ya kita juga ketularan orang tua kami yang which is mereka 70s dan 60s gitu. Jadi musik yang kita dapatkan tuh lebar banget gitu. Dan itu lumrah dilakukan banyak musisi sih. Even kayak Dave Grohl tuh saya pernah lihat di satu vlog gitu, dia dapat intronya si Smells Like Teen Spirit waktu di Nirvana, itu dia Nyolong nyomot juga. Nyolong juga. dari band Nyambel. klasik disco malah. Band 70s. Ya 70s 80s lah, klasik disco kayak. Ya itu yang maksudnya referensi dan apa namanya, kebetulan kayak saya juga dari kecil tuh suka dikatain gitu, kamu kalau belajar main musik jangan cuma satu genre yang kamu suka aja, harus bisa belajar semua gitu. Oh gitu ya, kayak ke bawah aja, ke bawah terus. Jadi kayak tadi balik lagi ada pertanyaan, gimana sih rasanya kalau Tiket bawain kayak lagu dangdut atau apa, yang nggak gimana ya, kita coba jadi diri kita sendiri ya, outputnya kayak gitu ya. Kalau dibilang ikut tren yang segala macam tadi juga enggak juga. Tapi dangdut itu kan roots buat orang Indonesia sebenarnya. Maksudnya kalau mungkin kalau di luar country gitu ya, di Amerika kayak country. Itu malah udah dari nggak ngomongin tahun tuh. Ada terus tuh dangdut, keroncong segala macam, di sini ada terus. Dan challenge-nya itu memadukan antara emang musik yang kita punya sebagai roots di Tiket dan coba kalau misalnya kita paduin sama roots-nya musik Indonesia. Keren. Setuju Mas Sobet?
Tadi emang nanyanya apa ingat ya? Enggak. Panjang. Ditanya lagi Mas. Satu arah. Satu arah bisa balik. Nanyanya apa tadi? Wanjang. Dan sekalian loh. Lali. Kali, San. Tapi nanti musiknya akan balik lagi ke versi awalnya Tiket atau tetap bereksplorasi dengan musik-musik yang baru dengan menggabungkan banyak musik yang lain gitu Mas Aki. Setelah gue nggak mau. Kita nggak pernah mikirin itu Semua masalahnya. bisa terjadi. Kita nggak mikirin itu. Ngalir semuanya, mungkin aja semua apapun itu ya. Mau itu karena kan gini. Itulah kita semua ngerjain sendiri gitu. Ya plus minus itu dalam arti mungkin satu saat kita butuh diskusi orang kelima yang di luar kita berempat sebagai player ya, masukan untuk materi-materi kita gitu loh. Tapi dalam arti bedanya dulu kalau kita memang mempersiapkan satu album itu punya kesempatan sudahlah rekaman dan persiapannya lama dan mahal, punya kesempatan kira-kira 8 bulanan. Kalau dalam 8 bulanan 2 single itu gagal, album itu ini nggak laku. Drop. Dulu kan kayak gitu tuh. Pertimbangannya 8 bulan 2 single, kalau nggak naik salah satu single udah habis, nggak laku. Beda dengan sekarang kan. Sekarang kita ngeluarin single-single walau ujungnya nanti akan menjadi album itu nanti gitu, tapi kita punya kesempatan dalam 3-4 bulan kita ngeluarin single baru, single lagi. Di antara itulah orang menjadi punya pilihan dengan lagu-lagu yang kita tawarkan gitu. Dan itu bisa bermacam-macam bentuknya menurut saya ya. Enggak mesti akhirnya satu pola musik aja dengan aransemen. Jadi bisa berkembang nanti mood kita mau kemana dengan ketemu notasi dan lirik yang seperti apa kita sesuaikan itu. Ya itu setuju tuh gue. Emang kalau saya sih percaya musiknya seperti apa nanti akhirnya kembali kepada lagunya. Lagunya itu yang akan nanti merangsang kita masing-masing buat memikirkan seperti apa bunyi instrumennya dan akhirnya jadi keseluruhan jadi musik gitu. Jadi kalau ditanya akan seperti apa, ya itu agak kita nggak bisa jawab karena kita menunggu juga kan dari atas dapat lagunya akan kayak gimana gitu. Gitu kurang lebih sih. Ini sih. Gue hilang gue. Soalnya kayak Aki setuju berarti. kayak contohnya ya kayak balik gitu ke album kedua di tahun 2003 itu kalau kita dengerin sekarang, buset itu kok dulu bisa begitu kita ya gitu. Dan itu pun nggak pernah terpikir mau bikin itu gitu. Jadi yang ya kalau ditanya akan seperti apa ya itu rahasia sih. Kemarin baru denger di rumah Brian kan. Buset. Album kedua kita dulu tuh 2003. Tapi itu Gila juga ya. Progresinya patah kemana lagi. ideal pada masanya kali, ideal pada waktunya pada saat itu ya. Sekarang kita dengernya Malah kaget. begini Nggak itu bisa nih jangan diulang lagi nggak bisa ya maksudnya. interlude Nggak mau kayak. gitar interlude-nya bisa panjang-panjang, gitar A1 sama gitar 2 saut-sautan segala macam-macam kan. Aduh. Makanya keluar single Gamal ini. Iya. Karena itu Kita bikin kayak gitu lagi yuk. Nggak mau. Kok nggak mau lagi. Gitu. Angkat tangan dada kamera. Tolong, saya nggak kuat. Mas Opet barangkali punya ini tips apa ya? Kalau kata Tora Sudiro, band Tora Sudiro itu aktor sebenarnya kayak Mas Aki sebenarnya. Yang sekarang udah mulai lupa acting di depan kamera, Mas Brian. Setelah kemarin main film. Kalau kata Tora Sudiro, kalau band itu menjaga keutuhan ya nggak latihan. Nah kalau menurut Mas Opet apa? Biar Tiket ini mereka bertiga ini tetap setia dengan Tiket, Mas Opet. Ya, Sebagai ya nggak usah latihan. Sebagai orang yang sejak 4 Mei ya 20 Mei. Maaf Sobat Tidak. 20 Mei pertama kali bikin Tiket. Setelah tidak lagi di Gigi.
Setelah, nah itu ada ceritanya lagi tuh sebenarnya. Itu 30 menit lagi tuh ceritanya tuh. Tadi lagi cerita Mas Brian, lagi cerita tiba-tiba Mas Arden datang, wah, padahal wah keren nih ceritanya Mas Opet nih. Abis ini Mas Opet ya cerita sendiri. Aku lali Mas. Apaan ini tadi? Apa tipsnya biar tiket ya akan terus berkarya bersama? Ya di sekarang ya kita saling menghargai, saling mengerti, saling itu. Saya yakin masing-masing kita biar bagaimanapun merasa bahwa tiket adalah rumahnya. Makanya kan semua balik dengan rasa dan dengan inisiatif masing-masing. Ayo kita balik bareng-bareng tiket kita jalanin. Saya yakin itu jadi sumber kekuatan tiket ya dari masing-masing personil, dan itu saya rasa sih udah nggak ada kebutuhan yang lagi akhirnya gue cabut deh, gue nggak ikutan lagi deh, nggak lah, ya itu udah lewat masa itu tuh. Kita selama ini kita memang masih bernyawa ibaratnya, udah kita jalanin aja ini. Udah jangan di seperti kita udah gue capek deh, gue ini enggak lah, gue yakin semua udah kita jalan rumah kita bareng-bareng kok ini gitu. Ini mumpung lagi direkam, gue kayaknya gue cabut sih. Nah, bener kan berarti ya. Tapi yang benar sih, kami ini nggak ada paksaan Untuk gabung lagi. apapun itu gitu, dan kami saling menghormati satu sama lain, dan Tora ada benernya juga. Gitu. Ketika kami melakukan itu kan artinya kita memberi kebebasan untuk ya udah ada kehidupan masing-masing, quote unquote. Dan di situ kami merasakan kerinduannya juga gitu. Kalau nggak ketemu ngapain lu? Iya. Kalau ketemu terus Bosan ya. berantem. Iya. Men. Berantem men. Saya ingat saya ngelihat waktu itu pertama kali kita manggung di luar kota, yang formasi ini ya. Setelah gabung lagi? Iya, setelah gabung Jawa Tengah ya, ada salah satu kota di Jawa Tengah, di lapangan gitu. Saya ngelihat tuh dari tenda di backstage, saya ngelihat Aki sama Briani keluar. Purbalingga, Pak. Purbalingga. Sebelum kita naik panggung ya, mereka keluar dan ya kayak takjub, kita bisa ini lagi ya bareng ya. Setelah 18 tahun nggak ketemu. Keluar minggir, cari apa yang Beli bisa cemilan. cemilan. Ini kan lucu nih kali kelilingan. Jauh-jauh Purbalingga belinya cimol. Ya tapi kalau mungkin kalau bilang rahasianya musisi itu candunya sebenarnya ada di hasil karyanya. Maksudnya kita sendiri kadang juga, kalau saya kecanduan ngedengar hasilnya seperti apa gitu. Karena emang nggak pernah ada rencana atau bayangan akan seperti apa lagunya gitu. Tiap ada lagu baru atau selesai mixing atau mastering, itu tuh buat saya pribadi tuh jadi satu yang jadi perekatnya di situ gitu. Jadi kalau dibilang akan awet apa enggak, ya percaya selama kita masih berkarya, selama ada karya yang bisa kita denger Masih gitu ya semangat hasilnya, gitu ya. itu nggak habis-habis sih. Nggak habis-habis sih. Candu gue sih lu nelponin gue sih. Tapi dari dulu Selalu. emang dia mulai nelpon. Yang lain tuh nggak ada yang nelpon nih. Dia Eki. Udah hilang tuh 20 tahun hilang. Dia begitu bareng lagi dia lagi nelpon. Eki. Ini deja vu nih. Ada apa gerakan? Lu ini dia nih. Ini rasa yang pernah ada nih dulu nih. Gue bagian oke. Kalau dulu kan masih lo bisa bicara dengan dulu masih gitu tuh. Soalnya SMA tuh dia Soalnya gue nggak tahan denger suara siapa ya, gue atau Arden atau Opet di demo lagu Tiket kalau bukan lo yang nyanyi. Nah, itu. Gue nggak tahan denger, aduh ini udah deh, Aki. Iya itu. Jadi yang bawel Mas Brian ya, Mas Aki ya? Kalau di band ya? Kalau di Tiket ya?
nggak bawa juga sih, Perhatian, nggak- perhatian. perhatian. Nelponnya juga nggak melulu apa aja gitu, tiba-tiba pedes gitu. Nggak yang melulu harus gitu. Ngapain? Gitu. Iseng aja Cek ya. aja. Nanti tiba-tiba dibikin. Nah di zaman COVID ya ngecek gue tuh kebetulan tuh. Oh. Zut, salah kayaknya. Jadi ditelepon mulu gue tiap hari. Walaupun tiap nelpon gue nggak ya, teleponnya lagi di mana, tahu gue lagi ngapain. Maaf ya. Jadi habis ini kalau tiket mau bikin showcase atau konser udah bisa Mas Aki, karena pengalaman kemarin ikut berapa kali siapa tuh? Mbak Seroja ya, Mas. Oh iya, oh iya. Iya, makanya bisa. Ada dua di sini. Ilmunya udah dapat semua lah nih. Tinggal satu, Mas Sopet menurut saya. Biar tiket tetap ada ya, tetap konser. Jadi tiketnya tetap harus Dijual. dijual sama penggemarnya tiket dan penonton musik yang lain, sama disyukuri. Jadi Syukuri. ya, Benar-benar. syukuri ya, pokoknya harus disyukuri Udah jelas. kalian berempat tetap utuh gitu loh. Itu amin. Selama Mas Opet punya ini apa mesin cetak, tiketnya tetap ada, tetap bisa cetak gitu. Bukan cetak duit ya. Offset ya. Tapi emang ya bersyukur tuh emang key sih, kunci itu. Ya betul, kunci. Ya. Ada yang disampaikan ke Sobat BK? Tiket Silakan kalau ada yang mau telepon langsung ke nomor di bawah sini. PO Box, PO Box. Udah nggak ada ya. Ya, ada PO Box, ya, surat PO Box. ngirimin juga. Silakan. Sobat BK, kalau buka Instagramnya tiket, saya jadi keinget Mas Aki. Ini pertanyaan Mas Aki, tapi tahun 2001 itu Mas Aki masih jadi vokalisnya tiket ya, Mas Brian ya? Mas Sopet, Mas Arden ya? Manggung di UPN. Ya, Saya ya. sepertinya ada di situ tahun 2001. Sepertinya. Iya. Ternyata enggak. Saya ingat, saya pernah motret itu karena lihat warnanya, tonnya itu coklat-coklat gitu. Saya pernah punya fotonya itu karena di situ nggak tahu tiket manggung sama BIP apa enggak itu saat itu. Bip, kita lumayan beberapa kali main sama Bip sih. sempet. Nah, saya ingetnya, pokoknya ingetnya nah, sayangnya kaset tiket yang ada di rumah nggak ketemu, semalam saya cariin. Oh, alah. Saya punya yang abadilah. Mungkin udah tak beli di Blok M Square. Mas Dengora ya, Mas Udah dijual. Dengora. Ini beli jual. Soalnya tape-nya udah nggak bisa diputar Mas Aki. Jadi kasetnya udah Muter bundet. pitanya mesti pakai pensil tuh, gulung lagi. Ada yang disampaikan ke Sobat BK tiket Eh, Mas Aki? Terima kasih masih perhatian sama kami, udah mau pencet untuk nonton obrolan hari ini. Terima kasih untuk masih mendengarkan lagu-lagu tiket. Buat untuk yang belum mendengarkan lagu baru kami, ada di platform digital kesayangan teman-teman semuanya. Videonya juga ada di YouTube. Kami, Tiket Band. Tiket Band. Bisa langsung disimak. Monggo silahkan teman-teman. Terima kasih banyak. Matur sembah nuwun. Thank you. Terima kasih tiket, terima kasih Mas Brian Krisna Putro, Mas Opet Alatas, Mas Arden Wibowo dan Mas Aki Singgi Good mind. sudah mampir ke Warta Kota. Ditunggu albumnya. Syukur-syukur nanti tiket punya piring hitam. Wah. Biasa itu. Orang punya piringan album hitam, baru. kita punya piringin. Piringin hitam. piring hitam ya. Piringin hitam. Terima kasih, mudah-mudahan sehat. Ditunggu karya berikutnya. Terima kasih Sobat WK. Tetap tiket, semangat. Yeay. Thank you. Cuy.